Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahda Revolis dengan NIM 22042326. Saat ini saya sedang melangsungkan pembelajaran dari mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Tema dari video presentasi saya yaitu PJBL yang telah kami laksanakan kemarin mengenai program Adiwiyata yang diterapkan di SMP Negeri 8 Padang. Dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Lingkungan hidup menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan, dikarenakan sebuah lingkungan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pendidikan merancang sebuah program yang dinamakan Program Adiwiyata yang dilangsungkan pada 21 Februari 2006. Program ini dirancang untuk anak pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya mempercepat pengembangan lingkungan hidup. Apa sih itu program Adiwiyata? Program Adiwiyata merupakan tempat di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam berkehidupan sosial. Program Adiwiyata bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program tersebut sebagai bentuk perwujudan perilaku peduli kepada lingkungan. Komponen Adiwiyata berkaitan langsung dalam pembentukan perilaku peduli lingkungan yang dijabarkan melalui 3 aspek, yaitu tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku. Program Adiwiyata memiliki 2 prinsip dasar. Yang pertama yaitu partisipatif, dikarenakan partisipasi dari seluruh guru, siswa, kepala sekolah, hingga staf sangat diperlukan dalam pengembangan program Adiwiyata. Dikarenakan jika tidak ada mereka, siapa lagi yang akan mengembangkan program Adiwiyata di sekolah SMP Negeri 8 Padang. Yang kedua, ada berkelanjutan. Pelaksanaan program Adiwiyata harus didasarkan pada proses manajemen yang baik itu dari segi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Dikarenakan ini adalah matkul Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, di sini saya akan menjelaskan apa sih hubungan program Adiwiyata dengan administrasi kependudukan. Adiwiyata dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah maupun di masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup, tingkat kesejahteraan di sekolah maupun masyarakat pastinya ikut meningkat. Hal ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dalam proses administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. Oke, di sini saya akan kembali membahas mengenai apa saja sih yang kami bahas di Dinas Lingkungan Hidup terkait program Adiwiyata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan program Adiwiyata, Dinas melakukan sosialisasi ke sekolah mengenai program Adiwiyata, seperti melalui bimbingan teknis, dan juga melakukan sebuah lomba-lomba video kreatif yang bertujuan untuk membangkitkan rasa peduli siswa kepada lingkungan sekolahnya. Dinas Lingkungan Hidup di bawah naungan Pusat Kementerian Lingkungan Hidup juga tentunya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam menjalankan program Adiwiyata. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan derajat peserta didik ini menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan aman. Dan juga untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya sehat secara fisik, namun juga sadar akan pentingnya lingkungan yang bersih dan efisiensi untuk pembangunan berkelanjutan. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana sih penerapan program Adiwiyata di SMP Negeri 8 Padang. SMP 8 Padang sudah menerapkan program Adiwiyata dalam kegiatan wajib siswa, seperti membuat bank sampah,
sebagai cara untuk mengurangi sampah. Kemudian juga hasil sampah yang biologis akan dibentuk kembali untuk menjadi sebuah kompos. Kemudian adanya greenhouse untuk melindungi tanaman. Kemudian untuk bak sampah itu akan menyeleksi dan memilih sampah-sampah yang bisa didaur ulang maupun tidak bisa didaur ulang. Dan juga tidak hanya kepada siswa, para orang tua murid juga turut berpartisipasi dalam pengurangan sampah plastik dengan mewajibkan seluruh siswa untuk membawa bekal sebelum berangkat di sekolah. Namun kepada siswa yang tidak membawa bekal juga telah disediakan kantin gratis yang disediakan oleh SMP Negeri 8 Padang dalam kampanye pengurangan sampah plastik di sekolah. Tentunya berdirinya atau berhasilnya sebuah program Adiwiyata tentunya sangat banyak faktor pendukung penerapan program Adiwiyata di SMP Negeri 8 Padang. Yang pertama itu adanya pendidikan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung program Adiwiyata. Yang ketiga, dukungan sumber daya manusia seperti keterlibatan guru, staf, dan siswa sangatlah penting. Dukungan dari kepala sekolah yang mampu mengesahkan program serta adanya tim khusus untuk mengelola pelaksanaan program Adiwiyata. Kemudian, adanya kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat akan menciptakan program Adiwiyata yang bersinergi dan berhasil dalam menjalankan program di SMP Negeri 8 Padang. Kemudian, yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah komitmen tinggi dari seluruh warga sekolah. Di balik keberhasilan penerapan program Adiwiyata di SMP Negeri 8 Padang, pastinya ada faktor penghambat dalam pelaksanaan program, yaitu kurangnya kesadaran dan inisiatif individu warga sekolah akan pentingnya menjaga lingkungan sekolah yang menjadi hal yang harus dihadapi oleh SMP Negeri 8 Padang. Adiwiyata di SMP Negeri 8 Padang, inilah dampak dari penerapan program Adiwiyata di SMP Negeri 8 Padang. Sekolah yang telah melaksanakan program Adiwiyata selain diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, indah, dan nyaman, sehingga dapat membentuk warga sekolah yang peduli akan berbudaya lingkungan. Sekolah Adiwiyata juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan. Oke, saat ini saya akan membacakan dampak dari penerapan program Adiwiyata di SMP Negeri 8 Padang. Sekolah yang telah melaksanakan program Adiwiyata selain diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, indah, dan nyaman, sehingga dapat membentuk warga sekolah yang peduli akan berbudaya lingkungan. Warga sekolah juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat di sekitar sekolah. Sekolah itu seharusnya menjadi model bagi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Sikap peduli dan berbudaya lingkungan dari warga sekolah diharapkan dapat berimbas kepada masyarakat sekitar sekolah guna mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan peduli akan lingkungan. Nah, karena kita sudah berada di penghujung video, kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan ini adalah bahwa peran program Adiwiyata dalam meningkatkan kepedulian lingkungan di SMP Negeri 8 Padang dapat meningkatkan kepedulian lingkungan peserta didik dan tenaga pendidiknya. Adapun temuan yang ditunjukkan di lapangan bahwa program Adiwiyata telah menjadi suatu program yang sangat bermanfaat, baik bagi warga sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Adapun penerapan program Adiwiyata yang dijalankan di SMP Negeri 8 Padang seperti pengelolaan sampah, pembuatan kompos organik, penghijauan lingkungan, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, dan adanya greenhouse yang difasilitasi sekolah guna melindungi tanaman. Sekian presentasi dari saya Syahda Revolis dengan NIM 22042326. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.